Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, pemirsa, tidak sedikit orang tua yang menganggap sepele atau tabu dalam memberikan edukasi seks pada anak dan remaja. Padahal, edukasi seks atau pendidikan seksual sebaiknya dimulai sejak dini. Lantas bagaimana cara memberikan edukasi seks untuk anak dan remaja? Sudah terhubung bersama kami psikolog Ajeng Raffiando melalui sambungan virtual. Selamat siang, Mbak Ajeng. Selamat siang, Naila. Iya, tadi menarik sekali. Salam sehat selalu tentunya juga untuk Mbak Ajeng. Menarik sekali tadi kita berbincang dengan salah satu guru TK yang mengajarkan pentingnya pendidikan atau edukasi seks sejak usia dini. Nah, kalau menurut Mbak Ajeng sebagai seorang psikolog, seberapa penting hal itu dilakukan? Tentunya pendidikan seks sejak dini. Tadi saya sangat terpukau juga tuh, menarik banget bisa melakukan pendidikan seks melalui lagu yang memang dikemas secara khusus ya buat anak-anak gitu. Memang nggak hanya sebetulnya nggak cuma tapi bisa lewat buku bacaan anak. Kemudian bagaimana dari orang tua, terutama keluarga, memberikan pendidikan seks itu adalah salah satu hal yang sangat penting untuk bisa diterapkan kepada anak-anak kita. Iya, Mbak Ajeng, sebetulnya dari usia berapa sih anak-anak sudah bisa dikenalkan mengenai bagian tubuh atau edukasi seks agar meminimalisir adanya pelecehan seksual terhadap anak? Sebetulnya sejak usia berapa? Kalau kita hitung usia taman kanak-kanak kan 4 tahun ke atas, tapi katakanlah untuk usia 3 tahun, 3,5 tahun, apakah memang sudah bisa diberikan begitu kepada dari orang tua? Yang dimaksud itu bukan hanya masalah misalnya bagaimana melindungi diri, tidak hanya itu, tapi bagaimana juga anak-anak mengenali organ tubuhnya. Jadi misalnya kita bisa dengan anak, kemudian pasti ada perbedaan nih antara laki-laki dengan perempuan. Dari situ kita bisa mengajarkan kepada anak bagaimana caranya dia menjaga higienitas organ tubuhnya. Misalnya nih caranya membersihkannya seperti apa. Sekaligus kita mengajarkan anak-anak untuk toilet training gitu ya. Pada akhirnya anak-anak akan paham mengenai tubuh dia dan bagaimana cara menjaganya. Terkait hal tersebut biasanya kita dari orang tua sudah bisa memberikan masukan kepada anak bahwa yang boleh menyentuh organ intimnya itu hanya orang tua dengan profesional, misalnya dokter. Dan ketika hal tersebut terjadi tentunya harus ada pendampingan dari orang tua. Baik, jadi perlu terus diberikan pemahaman oleh orang tua, komunikasi kepada anak bahkan sejak usia dini ya. Mbak Ajeng, tapi bagaimana kemudian merespon pertanyaan anak-anak katakanlah dengan perbedaan gender atau bagian tubuh, seperti apa nih orang tua seharusnya bisa menjelaskan kepada anak? Tentunya orang tua perlu menjelaskan sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Contohnya nih, anak usia balita dengan anak usia sekolah, tentunya cara menerangkannya akan berbeda. Berikan pemahaman yang sederhana dan disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak tersebut. Jadi kadang-kadang nih orang tua seringkali memposisikan anak seperti orang yang sudah dewasa. Jadi bahasanya sulit untuk dipahami. Jadi kuncinya berikan pemahaman dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh anak sesuai dengan usianya. Misalnya kalau kita bicara sama anak balita, tentunya akan berbeda dengan saat kita bicara dengan anak yang jauh lebih besar. Jadi sesuai dengan tahapan usia dan tahapan perkembangannya ya. Mbak Ajeng, mohon maaf audio Zoom-nya boleh sedikit dikecilkan agar tidak feedback suaranya. Baik. Ya, itu adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua begitu. Tapi bagaimana menyederhanakan bahasa begitu? Kadang kita orang tua sulit untuk menjelaskan kepada anak-anak nih, Mbak Ajeng. Bagaimana kemudian supaya hal yang sederhana ini bisa ditangkap oleh anak bahwa ini hal yang boleh, ini yang tidak boleh, terutama berkaitan dengan melindungi area privasi tubuh. Ya, kadang-kala kan orang tua bingung ya gimana sih cara menjelaskannya. Jadi kalau memang tidak
terlalu paham gimana menjelaskannya, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bisa disampaikan kepada sesuai dengan usia anak kita. Misalnya nih, dengan buku bacaan, sekarang saya rasa banyak sekali buku-buku yang menerangkan tentang edukasi seksual kepada anak sesuai dengan tahapan usia anak. Kalau memang orang tua kesulitan, bisa tuh pakai buku-buku dengan ada bacaannya dan ada visualnya, sehingga anak akan mudah memahami dibandingkan misalnya orang tua menjelaskan dengan bahasanya. Kadang-kadang nih yang namanya orang tua karena malu untuk menyebutkan hal tersebut, terus akhirnya mengganti istilahnya dengan hal-hal yang sebetulnya menurut saya malah jadi rancu tuh buat anak-anak. Misalnya kalau bicara alat kelamin pria, ya disebut saja alat kelamin pria itu namanya apa gitu. Karena menggunakan istilah medis atau pin biologis itu sebenarnya lebih tepat daripada kalau kita misalnya mengganti dengan istilah-istilah, kalau orang zaman dulu kan bilangnya misalnya burung gitu ya. Padahal itu kan bisa rancu untuk anak-anak yang usianya masih balita. Karena bayangannya dia ya yang namanya burung itu apa sih gitu. Jadi upayakan orang tua memberikan edukasi seksual dengan bahasa yang memang bahasa medisnya itu seperti apa gitu. Jangan diberikan contoh dengan bahasa yang malah bikin anak-anak jadi bingung, ini bedanya apa nih gitu. Baik, Jadi itu hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah, kemudian tak lupa juga second home atau rumah kedua dari anak-anak ini adalah tempat mereka menempuh pembelajaran. Nah, bagaimana sekolah-sekolah juga harus selalu memberikan pentingnya edukasi seksual sejak dini, Mbak Ajeng? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya pendidikan seksual itu kan harusnya dimulai dari keluarga. Keluarga memberikan penjelasan kepada anak tentunya juga harus didukung dari sekolah. Sehingga ketika kita mencari sekolah buat anak, kita harus sesuaikan kita inginnya anak-anak mendapatkan edukasi seperti apa sih. Dan jangan lupa komunikasi antara guru, pihak sekolah dengan orang tua menjadi sangat penting di sini. Kalau saya boleh sarankan juga bagaimana orang tua bisa menyikapi hal-hal di mana anak menjadi terbuka dengan orang tuanya gitu. Nggak ada ketakutan dari anak untuk misalnya bicara tentang sesuatu hal dari orang tua. Nah, hal ini tentunya harus dipupuk sejak dini juga nih, cara berkomunikasi yang nyaman dan aman antara anak dengan orang tua. Seringkali tanpa disadari, orang tua ketika bicara dengan anak, mereka membuat anak menjadi takut untuk bicara, khawatir itu akan membuat orang tuanya misalnya kaget atau marah terhadap dirinya, sehingga akhirnya anak tidak berbicara secara terus terang kepada orang tuanya. Jadi memang ini harus terkait juga nih antara komunikasi dan bagaimana kita sebagai orang tua akan menerapkan edukasi seksual kepada anak kita. Ya, itu poin-poinnya ya Mbak Ajeng. Berarti kalau menurut Anda dengan kasus-kasus yang sering kali terjadi dan terus berulang terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak, seberapa urgensi artinya pendidikan edukasi seksual kepada anak ini perlu dilakukan? Saya rasa sangat perlu ya, sehingga tidak hanya orang tua menjaga lingkungan anak, tapi anak juga sudah bisa menyadari pentingnya dirinya dan bagaimana cara dia menjaga dirinya sendiri. Karena kan belum tentu yang namanya orang tua kan 24 jam sama anak-anak ya. Kadang-kadang ada beberapa kasus di mana justru ketika anak kita pikir berada dalam lingkungan yang aman, justru pelecehan seksual bisa terjadi. Jadi bagaimana caranya kita mengajarkan kepada anak secara sederhana supaya mereka bisa menjaga dirinya sejak dini. Baik, Mbak Ajeng Reviando, terima kasih sudah memberikan pernyataannya di Newsline kali ini.